Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Para tulab dan thalibat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat bersertakan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti sunnahnya ila yaumil qiyamah. Pada pagi hari yang penuh barokah ini, dengan mengharapkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ushul Sittah buah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dan sekarang kita telah sampai pada al-aslul khamis, yaitu pokok yang kelima. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-aslul khamisu bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa baina al-mutasyabbihina bihim min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Wa yakfi fi hadha ayatun min surah Al-Imran hiya qawluhu ta'ala qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa ayatun fil Maidah wa hiya qawluhu ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmatan la'im. Wa ayatun fi Yunus wa hiya qawluhu ta'ala ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Thumma sara al-amru 'inda al-aktsara man yadda'i ilma wa annahu min hudatil khalqi wa huffadhi syar'i ila anna al-awliya'a la budda fihim min tarki ittiba'i rusul wa man tabi'ahum falaysa minhum. Jamaah rahmat Allah, hadanallah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah bagi anda dan bagi antum semuanya. Pembahasan kita pada pagi hari ini adalah terkait dengan wali Allah, yang mana pada hari ini sebagian kaum muslimin mereka tidak mengetahui hakikat waliullah yang sesungguhnya. Mereka mengira bahwasanya yang dimaksud dengan wali itu adalah orang-orang yang memiliki ataupun orang-orang yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar adat kebiasaan manusia.
mereka dapati ada orang yang bisa berjalan di atas air, itu wali. Orang yang bisa terbang, itu wali. Ataupun ada kejadian-kejadian aneh lainnya, maka dikatakan itu wali. Bahkan yang lebih parah lagi, sebagian mengatakan wali itu adalah orang-orang yang majnun, orang gila, yang hilang akalnya, yang berbuat tidak normal. Mereka katakan, oh ini wali. Didatangi oleh sebagian tokoh agama, meminta berkah dengan orang gila tersebut, dengan alasan bahwasanya orang ini adalah wali. Sebagian yang lainnya yang lebih parah lagi, mereka mendatangi binatang-binatang. Mereka katakan binatang itu adalah wali. Kemudian diambil kotorannya, diambil liurnya, macam-macam. Dan tentu hal ini sangat jauh dari pemahaman Islam yang benar, dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan orang-orang ini pada hakikatnya menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana pandangan orang-orang kufar, orang-orang yang mereka tidak mengenal Islam. Mereka melihat, oh ini kaum muslimin mengharap berkahnya dengan orang gila. Oh ini kaum muslimin mengharap berkahnya dengan binatang. Mana akal mereka? Apakah hal ini akan menjadikan manusia tertarik dengan agama Allah sehingga mereka masuk dalam agama Islam? Jawabannya tidak. Sebabnya adalah karena mereka tidak mengetahui hakikat wali yang sesungguhnya. Dan ini tidak lain merupakan kerjaan dari musuh-musuh Allah, junudul iblis, tentara-tentara iblis yang mereka senantiasa ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengetahui hakikat wali yang benar, yang diajarkan oleh para ulama menurut pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bayan Allah Subhanahu li awliyaillah. Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kekasih-kekasih Allah. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang wali ini, maka penting bagi kita untuk mengetahui ta'rif, pengertian dari wali itu terlebih dahulu. Secara bahasa, wali bisa diartikan dengan al-mahabbah atau cinta. Wali juga diartikan dengan an-nasr, pertolongan. Wali juga bisa diartikan dengan al-qurb, kedekatan. Jadi secara bahasa wali itu adalah cinta, kemudian dekat, kemudian pertolongan. Adapun wali menurut istilah syar'i dari para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kullu mu'minin taqi fahuwa lillahi waliyun wa kullu waliyillahi fahuwa mu'minun taqiyun. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, setiap mukmin yang bertakwa adalah wali Allah, dan setiap wali Allah pasti mukmin yang beriman dan bertakwa. Berkata Imam At-Tabari rahimahullah terkait dengan definisi dari wali, hum ibadullahi alladzina ata'uhu wa ahabbuhum wa ahabbahumullahu li ta'atihim iyahu wa ahabbuhu. Apa kata Imam Tabari? Wali itu mereka adalah
hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Wali Allah adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada mereka dikarenakan ketaatan mereka tersebut. Dan mereka juga cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wali jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang mereka bertakwa, beriman, cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Fudail bin Iyad rahimahullah mengatakan, jika engkau ditanya oleh seseorang siapa itu wali Allah, maka katakanlah humul ladzina idza ru'u dzikrallah wa idza dzukiru dzukira ma'ahum ta'atuhu. Mereka adalah orang-orang yang apabila engkau melihatnya menjadikan engkau ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat orang itu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila disebutkan tentangnya, maka akan disebutkan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini wali Allah. Kita melihatnya, maka yang muncul adalah ingat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat ketaatan-ketaatan, ingat surga, ingat neraka. Ini wali Allah menurut ta'rif para ulama. Maka wali jamaah rahmat Allah adalah Allah wa iyyakum, ini bukan gelar yang bisa didapat dengan mengikuti ataupun dengan belajar di suatu universitas S1, S2, S3 kemudian jadi wali gitu, tidak. Ataupun gelar yang diberikan oleh perorangan, diberi gelar fulan adalah wali, diberi gelar wali oleh suatu yayasan, suatu lembaga. Bukan seperti itu wali, kata para ulama. Wali yang hakiki adalah sifat bagi siapa saja yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang disebutkan dalam dalil-dalil yang sahih, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi Muhammad SAW. Apabila mereka memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dikatakan mereka adalah wali Allah. Mereka adalah kekasih Allah. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian muallif rahimahullah mengatakan, wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illah wal munafiqin wal fujjar. Dan perbedaan mereka para wali Allah ini dengan orang-orang yang menyerupai mereka, orang-orang yang menyerupai wali, akan tetapi mereka bukan dari wali-wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang masuk dalam kategori a'da'ullah, musuh-musuh Allah, ataupun orang-orang munafik, ataupun orang-orang fajir, yang mereka seolah-olah menampakkan diri mereka sebagai wali Allah, akan tapi hakikatnya mereka adalah wali syaitan, junudul iblis, tentara-tentara iblis yang sedang berkamuflase untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mereka halalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Mereka haramkan apa yang Allah halalkan. Mereka katakan kesyirikan adalah tauhid. Mereka katakan bid'ah adalah sunnah. Mereka jauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedok mereka, menampakkan diri mereka seolah-olah mereka adalah wali Allah, padahal hakikatnya mereka adalah wali syaitan. Dan perlu diketahui jamaah yang dirahmati Allah dan Allah wa iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Wali itu ada dua. Wali ada dua. Ada wali Allah, ada wali syaitan. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, "Fakama anna lillahi awliya'a muqarrabin, falisyaitani awliya'u mub'adin." Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala ada wali-walinya, wali-wali Allah yang mengajak manusia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang wali-wali ini didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan juga memiliki wali-wali yang wali-wali syaitan ini jauh sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali-wali syaitan ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun wali-wali Allah adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Ini wali Allah. Adapun wali syaitan adalah orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti arahan-arahan syaitan untuk menjauhkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Al-An'am ayat 121. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa innas syayatina layuhuna ila awliyaihim yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun." Sesungguhnya syaitan senantiasa memberikan ilham kepada aulianya, memberikan wahyu. Syaitan ini memberikan arahan-arahan kepada wali-walinya. Syaitan senantiasa membisikkan wali-wali syaitan ini ila auliyaihim, kepada aulia syaitan, yujadilukum, agar mereka senantiasa membantah kalian wahai kaum muslimin, senantiasa mendebat kalian, menentang kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun, dan apabila kalian mentaati wali-wali syaitan ini, jika kalian taat kepadanya, maka sungguh-sungguh kalian akan masuk dalam kategori orang-orang yang menyekutukan Allah, orang-orang musyrik. Kemudian dalam Quran surah An-Nisa ayat 76, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut." Orang-orang yang beriman, mereka senantiasa berperang di jalan Allah. Adapun orang-orang kafir, mereka berperang di jalan taghut. Faqatilu awliya asyaitan, maka perangilah wali-wali syaitan tersebut. Perangilah wali-wali syaitan ini. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, karena sesungguhnya tipu daya syaitan itu sungguh-sungguh lemah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ini Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kita untuk memerangi wali-wali syaitan.
faqatilu awliya asyaitan. Ini menunjukkan bahwasanya setan juga punya wali. Ada waliullah, ada wali syaitan. Makanya jangan sampai tertipu. Adapun wali-wali Allah adalah orang-orang yang taat dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis qudsi yang masyhur yang dikenal dengan hadis wali, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memerangi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka umumkanlah perang kepada diriku, perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wali Allah. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Dan tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepadaku yang lebih aku cintai daripada hamba ini mengerjakan perkara-perkara yang aku wajibkan. Ini wali Allah, senantiasa mengerjakan perkara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Wala yazalul 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku dia mengerjakan amalan-amalan sunnah, mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal yang disunnahkan, tidak hanya yang wajib, yang sunnahkan juga mereka kerjakan, hatta uhibbahu, sampai akhirnya aku cinta kepadanya, sampai akhirnya dia menjadi wali Allah. Artinya untuk menjadi wali Allah tidak hanya yang wajib saja dikerjakan, akan tetapi kerjakan juga amalan-amalan yang disunnahkan, amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Ini adalah waliullah, adanya waliullah. Dan orang apabila dia telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi waliullah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah cinta kepada seorang hamba, kuntus sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengan penglihatan tersebut, wa yadahu allati yabtisu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dia akan menggenggam dengannya, wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia akan berjalan dengannya, wa in sa'alani la u'tiyannahu, apabila mereka minta kepadaku, wali-wali Allah Subhanahu wa taala tersebut yang Allah taala cinta dengannya, minta dengan Allah, pasti Allah akan kabulkan permintaannya. Wa la in ista'adzani la'uidzannahu, dan apabila mereka beristi'adah, berlindung kepadaku, maka akan kuberikan perlindungan kepada mereka. Wa ma taraddatu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi an nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Dan aku tidak pernah ragu terhadap sesuatu yang aku kerjakan, seperti keraguanku tentang mencabut nyawa orang mukmin. Ia benci kematian dan aku tidak suka menyusahkannya. Ini adalah wali Allah. Jadi jamaah Allah Subhanahu wa taala, syahidnya yang anak ingin sampaikan di sini adalah di sana ada wali Allah, akan tapi di sana juga ada orang-orang yang mereka menampakkan diri seolah-olah mereka wali Allah, akan tapi hakikatnya mereka adalah wali syaitan yang menjauhkan manusia dari jalan Allah. Dan wali Allah mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjuang untuk meninggikan kalimat Allah, meninggikan agama Allah. Adapun wali syaitan, mereka menjauhkan manusia dari jalan Allah.
Dan para ulama senantiasa mengingatkan manusia agar jangan sampai tertipu. Jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang memiliki keanehan. Orang-orang yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar adat, di luar kebiasaan. Jangan sampai tertipu. Jangan melihat orang yang tadi yang bisa aneh sedikit, lalu dikatakan ini adalah waliullah. Jangan sampai tertipu. Berkata Imam Al-Baghdadi rahimahullah, la taghtarru biman yatiru fil hawa aw yamshi 'ala al-ma' hatta taru kaifa huwa 'inda al-amri wan nahyi wa hifdzil hududi wasyar'i. Janganlah kalian tertipu, kata Al-Imam Al-Baghdadi. Janganlah kalian tertipu biman yatiru fil hawa, dengan orang yang bisa terbang di udara. Jangan tertipu dengan orang yang bisa terbang. Au yamshi 'alal ma, atau berjalan di atas air. Jangan tertipu. Ini kan perbuatan yang luar biasa. Orang terbang. Ada orang yang bisa terbang. Kakinya tidak nyentuh tanah. Ada orang yang yamshi 'alal ma, jalan di atas air. Jangan tertipu, kata para ulama. Hatta taru kaifa huwa 'indal amri wan nahyi. Sampai kalian lihat betul bagaimana dia terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kalian lihat bagaimana amalannya. Benar enggak amalannya? Dia kerjakan tidak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia jauhi tidak larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dia dalam menjaga al-hudud wasyariah, menjaga batasan-batasan Allah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan terburu-buru. Lihat orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air. Ada yang aneh-aneh sedikit bisa dilakukan oleh orang tersebut. Kemudian terburu mengatakan bahwasanya orang ini adalah wali. Tidak. Jangan tertipu sampai kalian lihat bagaimana ketaatan orang ini. Sholat enggak dia? Oh, ternyata enggak sholat. Maka ini bukan wali. Puasa enggak? Ternyata enggak puasa. Bagaimana ucapannya? Ternyata pendusta. Ternyata melakukan kesyirikan kepada Allah. Ternyata amalannya amalan-amalan bid'ah, misi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan tertipu, kata para ulama. Sampai kalian meyakini dia telah mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga batasan-batasan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa inna awliya Allah yu'rafuna bimuwafaqatihim al-kitab wa sunnah la bima yazharu ala aidihim min khawarikil adat. Sesungguhnya wali-wali Allah itu senantiasa dikenal dari ketakwaannya kepada Allah, kesesuaian amalannya dengan Alkitab dan As-Sunnah. Dan intinya apa? Wali-wali Allah itu yang dikenal darinya adalah bagaimana ketaatannya, kesesuaiannya dengan Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena perkara-perkara yang dia lakukan yang keluar dari adah kebiasaan manusia pada umumnya. Makanya nanti di antara karomah yang Allah Ta'ala berikan kepada para
walinya adalah keistiqomahan. Wali Allah adalah orang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan perkara-perkara yang secara zahir tampak aneh keluar dari kebiasaan. Seperti tadi bisa terbang, jalan di atas air, atau perbuatan-perbuatan yang lainnya. Kenapa? Karena wali syaitan juga bisa. Wali syaitan juga bisa seperti itu. Ini istidraj. Lihat bagaimana Dajjal. Bagaimana fitnah Dajjal. Dijelaskan dalam banyak dalil. Dalam hadis Nabi SAW dijelaskan oleh para ulama. Di antara fitnah Dajjal adalah Dajjal bisa menurunkan hujan. Sewaktu Dajjal datang di tempat yang tandus, dia katakan kepada langit, ya sama amtiri, wahai langit turunkan hujan. Maka turun hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya ardi ambiti, wahai bumi tumbuhkan tanaman-tanaman, tumbuh yang awalnya gersang jadi hijau. Ini fitnah yang luar biasa. Apakah kita akan katakan Dajjal adalah waliullah? Apakah dengan ini kita akan mengatakan Dajjal adalah wali Allah? Maka kita katakan tidak. Ini bukan waliullah. Ini fitnah yang telah Allah Ta'ala tetapkan, fitnah yang besar bagi manusia. Kalau pada hari ini manusia, sebagian kaum muslimin, mereka tidak bisa selamat dengan fitnah-fitnah Dajjal yang kecil. Lihat orang dengan perbuatan-perbuatan yang aneh sedikit saja, dukun-dukun kecil saja sudah tertipu. Lalu bagaimana bisa selamat dari fitnah Dajjal? Dia katakan, oh ini orang gila, ini wali, oh ini wali. Padahal sangat jauh dari wali menurut ketetapan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Nabi Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada ana dan antum semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerah kepada kita taufik untuk dapat memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Para ulama telah menjelaskan bagaimana sifat-sifat waliullah yang hakiki. Dan ini juga merupakan syarat seseorang yang ingin menjadi wali Allah. Berdasarkan dengan dalil, baik itu dari Al-Quranul Karim ataupun dari sunnah Nabi SAW. Di sini muallif rahimahullah membawakan 3 buah dalil. Yang pertama, dalil dari surah Al-Imran ayat 31. Kemudian Al-Maidah ayat 54. Kemudian juga muallif membawakan dalil dari surah Yunus ayat 62 sampai 63. Yang darinya taulah kita beberapa sifat karakter dari waliullah, yang seseorang jika ingin menjadi waliullah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih Allah, menjadi orang yang senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah semaksimal mungkin dia jadikan sifat-sifat ini ada pada dirinya. Yang pertama, wali Allah adalah orang yang bertakwa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia beriman, bertakwa, dan cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala juga mengatakan, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maka Allah Ta'ala akan mendatangkan kaum itu Allah cinta dengan mereka dan mereka cinta dengan Allah Subhanahu wa taala.
Maka syarat yang pertama bagi waliullah harus orang yang bertakwa, harus orang yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis wali yang telah kita sampaikan tadi disebutkan bahwasanya fa idza ahbabtuhu, dan apabila aku telah cinta dengan manusia tersebut, dengan orang tersebut, maka aku akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya, menjadi tangan yang dia menggenggam dengannya, menjadi kaki yang dia melangkah dengannya. Yaitu apabila Allah telah cinta kepada seorang hamba. Manusia senantiasa mengklaim cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata mencintai Allah saja masih belum cukup sampai Allah taala cinta dengan kita. Makanya lakukan amalan-amalan soleh. Orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan berupaya untuk meraih cinta Allah. Jadi cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Ini yang penting. Bukan hanya klaim cinta kepada Allah, tapi tidak melakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dapat meraih cinta Allah. Kalau benar kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dengannya kalian akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim menjelaskan tentang hadis wali ini, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala cinta kepada suatu kaum, Allah cinta kepada seseorang, maka Allah taala akan menjadikan perbuatan orang tersebut, Allah taala akan menjadi pendengarannya, menjadi penglihatannya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, yuwaffiquhu fi jami'il jawarihi fala yasta'milu syai'an minha illa fima yurdi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang yang Allah taala cintai ini, mereka akan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan apa yang Allah taala inginkan. Allah muwafiq, yuwafiquhu, Allah muwafiq, Allah sepakat dengan jami'il jawarihi, seluruh perbuatan yang dia lakukan. Artinya perbuatan yang dia lakukan semuanya sesuai dengan apa yang Allah taala perintahkan, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wali Allah. Fala yasta'mil syai'an minha illa fima yurdi Allah, dan tidak mengerjakan satu pun perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang pertama dari wali Allah, ataupun orang yang ingin menjadi wali Allah, harus menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah Allah, menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah, dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wali Allah adalah orang-orang yang sangat bersemangat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah adalah orang-orang yang senantiasa ittiba, dan ini merupakan sifat dari wali Allah. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 532, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna Allah azza wa jalla
qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai khalilnya. Dan khalil atau al-khullah merupakan tingkatan yang tertinggi dari mahabbah. Tingkatan yang tertinggi dari cinta itu khalil. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala benar-benar cinta pada Nabi SAW. Dan jelas oleh para ulama, sewaktu Allah taala cinta pada Nabi SAW, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ridho dengan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ridho, Allah cinta dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang yang dia ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain melainkan dia harus mengikuti jalan yang telah ditempuh oleh orang yang telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu aqwal, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu af'al Nabi, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu zahiratan yang tampak ataupun batinah, ataupun yang tidak tampak yang batin. Ikuti, berupaya semaksimal mungkin untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu dari sisi akidah, amaliyah, muamalah, manhajiyah. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin seorang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia tidak belajar agama Islam, jika tidak menuntut ilmu agama. Tidak mungkin seorang bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dia belajar sirah nabawi. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani kehidupan. Tidak mungkin seorang bisa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam jika dia tidak membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan tidak mungkin seorang bisa wali kecuali dia harus menuntut ilmu agama. Tidak mungkin seorang bisa menjadi wali kecuali dia harus belajar sirah nabawi. Tidak mungkin seorang bisa menjadi wali kecuali dia harus membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin seorang yang dia tidak belajar ilmu agama, dia tidak belajar sirah, tidak belajar hadis, kemudian tiba-tiba dikatakan dia adalah wali Allah. Dari mana ceritanya bisa menjadi wali Allah? Tidak mungkin orang yang menyelisihi sunnah Nabi Muhammad SAW tiba-tiba dikatakan sebagai wali Allah. Sunnah Nabi dia selisihi. Tidak mungkin orang yang tidak sholat kemudian dikatakan wali Allah. Tidak mungkin orang yang tidak berpuasa dikatakan wali Allah. Tidak menuntut ilmu, minum khamar, tidak berakhlak mulia, ucapannya kasar, kotor. Tidak pernah manusia merasa aman apabila berada di dekatnya. Tidak merasa aman dengan perbuatan tangannya ataupun lisannya.
Lalu bagaimana orang-orang seperti ini bisa dikatakan wali? Orang-orang yang akhlaknya sangat jauh dari Nabi Muhammad SAW. Waliullah adalah orang yang paling bersemangat mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Waliullah adalah orang yang paling jauh dari bid'ah, karena bid'ah merupakan lawan dari sunnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan, apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka waliullah yang kedua, syarat menjadi wali Allah atau sifat yang ada pada diri wali Allah adalah senantiasa ittiba, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wali Allah memiliki sifat adillati 'alal mu'minin, yaitu lemah lembut kepada orang-orang yang beriman. Orang yang ingin menjadi waliullah tidak boleh kasar dengan kaum muslimin, harus lembut kepada orang-orang yang beriman, tidak boleh sombong. Tidak ada wali Allah yang sombong, tidak ada. Wali Allah adalah orang-orang yang tawadhu, lembut kepada orang yang beriman. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, yatawadhu'una lahum wa yalinuna alaihim. Mereka wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang tawadhu, yang rendah hati, tidak sombong. Wali Allah tidak ada orang dengan membusungkan dada, merasa tinggi di hadapan manusia. Tidak, bukan seperti itu wali Allah. Wa yalinuna alaihim, dan mereka bersifat lembut dengan manusia, dengan orang-orang yang beriman. Berkata Mujahid rahimahullah, wali-wali Allah mereka senantiasa berkasih sayang dengan orang-orang yang beriman, sebagaimana seorang ayah yang berkasih sayang terhadap anak-anaknya. Ya, sebagaimana seorang ayah yang sayang dengan anaknya, begitulah orang-orang yang merupakan waliullah. Dia sayang dengan orang-orang yang beriman. Berkata Syekh Sa'di dalam kitab tafsirnya, waliullah adalah orang-orang yang memiliki kelembutan hati, memiliki kasih sayang dan cinta yang besar kepada orang-orang yang beriman. Mereka tidak berlaku kasar, tidak kasar. Mereka tidak sombong, meskipun mereka dalam kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Ini waliullah. Kemudian yang keempat, di antara sifat dari waliullah ataupun seorang yang ingin menjadi wali Allah harus memiliki karakter a'izzatu 'alal kafirin, yaitu keras kepada orang-orang kafir, lembut kepada orang-orang yang beriman, keras kepada orang-orang kafir. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang mulia. Mereka memiliki izzah, ada izzah. Izzah berasal dari kata izzah. Ada kemuliaan, ada wibawa, ada kekuatan, ada ketegasan. Ada ketegasan. Wali Allah ada tegas, bukan orang yang limplan gitu, yang tidak punya pendirian. Wali Allah itu, wali Allah orang yang memiliki izzah. Para wali Allah adalah orang-orang yang dia tegas,
dikarenakan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, dan mereka tidak tunduk di hadapan orang-orang kufar. Mereka tidak merendahkan diri mereka kepada musuh-musuh Allah. Mereka tidak mencari ridho orang kafir dengan mengorbankan agamanya. Ini wali Allah. Bukan untuk mendapat keridoan orang-orang kufar, kemudian mereka kesampingkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak terhina di hadapan orang-orang kufar. Dalam surah Al-Fat ayat 29, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, keras dengan orang-orang kufar, ruhama'u bainahum, dan saling cinta di antara orang-orang yang beriman. Perlu diperhatikan jamaah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Ta'ala berikan hidayah bagi anda dan antum semuanya. Yang dimaksud keras di sini, bukan berarti zolim. Bukan berarti kaum muslimin berbuat zolim kepada orang-orang kufar, bukan. Tidak boleh berlaku zolim. Allah Ta'ala telah mengharamkan kezoliman di antara manusia. Allah Ta'ala haramkan. Jadi berlaku keras bukan berarti berbuat zolim, akan tetapi bagaimana seorang muslim, wali Allah tersebut, mereka tegas atas prinsip yang ada di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Prinsip dalam agama Islam, la talbisul haqqa bil batil, tidak mencampur adukan antara hak dan yang batil. Hanya ingin mencari ridho manusia, dan banyak manusia pada hari ini dikarenakan ingin mendapat ridho manusia, mendapatkan penggemar, dapat subscriber, dapat pengikut, dapat popularitas, mereka tidak memperdulikan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kenapa? Takut ditinggal manusia. Ini bukan sifat dari wali Allah. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah, yastadduna alaihim fi dinillah a'izzati 'alal kafirin. Yang dimaksud dengan keras di sini adalah mereka menegakkan, keras dalam menegakkan agama Allah, keras dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak, seperti misalnya dalam asbabun nuzul surah Al-Kafirun, suatu orang-orang kufar meminta kepada Nabi SAW untuk menyembah Tuhan mereka, kemudian mereka juga nanti akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah tidak mau. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Bukan toleransi seperti ini, bukan. Ya, bukan kalian sembah Tuhan kami, kami juga sembah Tuhan kalian. Semua agama itu adalah benar. Lah, ini tidak tegas. Ini prinsip dalam agama. Dalam agama kita disebutkan inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah agama Islam. Ini pegang kalimat ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, tancapkan ke dalam dada-dada kita. Agama yang benar hanya agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Bukan semua agama benar agar diterima oleh masyarakat, agar dikatakan orang yang toleran, agar dikatakan orang yang tidak radikal. Lah, kita katakan inna dina indallahi Islam. Tetap kita katakan agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
barang siapa yang mencari agama di luar agama Islam, maka tidak akan pernah diterima selama-lamanya. Dan apabila dia mati dalam keadaan kufar tersebut, maka dia masuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Dan para ulama telah memberikan contoh, para ulama dari masa ke masa. Lihat bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal perhatian dengan murid-muridnya, dengan kaum muslimin. Bahkan senantiasa menyambut para penuntut ilmu, mendengar keluhan-keluhan mereka dan tawadhu, padahal beliau adalah seorang mufti. Adapun terkait dengan ketegasan terhadap orang-orang kufar, beliau rahimahullah mengeluarkan banyak sekali fatwa tentang larangan tasyabbuh bil kufar, mengikuti orang-orang kafir. Tidak boleh ikut merayakan hari besar orang-orang kufar tersebut, serta mengajarkan dan menegaskan tentang al-wala wal bara. Dan ini merupakan pokok akidah dalam agama Islam. Begitu juga bagaimana Syekh Albani rahimahullah ketika ditanya oleh muridnya, beliau senantiasa sabar dalam menjelaskan berulang-ulang kali kasih sayang kepada orang-orang yang beriman, tidak mudah marah, tidak mudah terpancing emosi. Adapun ketegasan terhadap orang kufar, beliau rahimahullah menolak keras ide yang mengatakan semua agama sama. Syekh Albani dengan jelas menolak tentang pemahaman liberal, menyatakan semua agama baik itu Yahudi, Nasrani, Islam semua adalah agama yang benar. Ditolak oleh beliau rahimahullah. Dan mereka katakan, dan beliau rahimahullah katakan bahwasanya agama yang benar hanya agama Islam. Ini ketegasan dengan orang-orang kufar. Ya, maka hendaklah kaum muslimin memiliki sifat ini. Seorang wali adalah orang yang memiliki sifat adillati 'alal mu'minin, a'izzati 'alal kafirin. Tegas menolak pemahaman liberal, menolak LGBT, pluralisme. Ya, ini merupakan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip dalam agama Islam, diharamkan dalam agama Islam. Tegas kepada orang-orang kufar, tegas dalam menolak liberalisme, menolak merayakan perayaan-perayaan agama orang kufar tersebut. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Biarlah mereka merayakannya, kita sesuai dengan pemahaman kita. Kita senantiasa menjaga identitas kita, prinsip kita sebagai seorang muslim. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Senantiasa kita harus menolak tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Ini sifat wali Allah. Namun tetap diperbolehkan bermuamalah dengan orang-orang kufar tersebut. Ya, bukan berarti sewaktu dikatakan aizzati 'alal kafirin lalu tidak mau bermuamalah dengan orang kafir. Tidak. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Jadi diperbolehkan, hukumnya mubah. Bergaul dengan mereka, muamalah dengan muamalah yang baik, tunjukkan bagaimana akhlak dan adab dalam agama Islam. Tampakkan kepada mereka dalam muamalah yang diperbolehkan, Islam rahmatan lil alamin. Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sewaktu bermuamalah dengan orang-orang kufar tersebut, niatkan kita ingin
mengajarkan mereka Islam bil hal, Islam dengan amalan, bagaimana kita muamalah dengan jujur, kerja dengan baik, berjual beli tidak zalim. Ini loh akidah Islam. Ini loh muamalah yang diajarkan dalam agama Islam. Niatkan ihtisab, meraih pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wali-wali Allah sifatnya adalah yujahiduna fi sabilillah. Wali-wali Allah senantiasa berjihad di jalan Allah. Maka orang yang ingin menjadi wali Allah harus jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Imma itu jihad bisilah ataupun jihad bil qalam. Jihad yang pertama adalah jihad bisilah, jihad dengan pedang, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sewaktu menghadapi orang-orang kufar Quraisy, sewaktu menghadapi orang Romawi, Persia, mereka turun di medan jihad, mengangkat pedang untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang syar'i dengan pemimpin yang sah dari pemimpin kaum muslimin. Jihad dengan ilmu, bukan hanya sekedar dengan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah jihad bil qalam, seperti halnya dakwah dengan lisan, mengajarkan manusia agama Allah, dakwah dengan tulisan, dengan poster, dengan flyer-flyer, dengan nasihat-nasihat yang disampaikan di media dakwah, di media sosial, mengajarkan manusia agama Allah Subhanahu wa taala, menulis buku, menyebarkan di tengah manusia agama Islam, mengajarkan manusia sunnah Nabi Muhammad SAW, mengajarkan manusia membaca Al-Quran, mengajak manusia untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Ini adalah dakwah bil qalam, dakwah dengan wasail dakwah, baik itu dengan radio, televisi, media sosial, gunakan untuk membantah pemikiran-pemikiran kufar, untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah wali-wali Allah. Wali-wali Allah yujahiduna fi sabilillah. Mereka senantiasa jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan jihad yang benar tentunya. Karena jihad jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada jihad bihaqqin, ada jihad bi ghairi haqqin. Ada jihad yang hak, yang benar. Namun di sana ada juga jihad yang tidak benar, jihad yang salah. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal jihadu masyru' huwa ma kana fi sabilillah wa huwa an takuna kalimatullahi hiya ulyaha. Jihad yang masyru', yang hak, jihad yang benar adalah jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah, dan jihad yang menjadikan kalimatullahi hiya ulya, yang menjadikan agama Allah yang paling utama, yang menjadikan syariat Allah Subhanahu wa taala untuk tersebar di tengah kaum muslimin, di tengah manusia, menjadikan kalimat Allah menjadi yang paling tinggi. Ini jihad yang hak, jihad yang masyru', yang disyariatkan. Adapun jihad yang batil, jihad yang tidak masyru', tidak disyariatkan, adalah jihad yang dilakukan tanpa ilmu, jihad dengan hawa nafsu, jihad dengan kebodohan, jihad dengan tujuan duniawi, bukan untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, jihad untuk mencari popularisme, ingin populer, ingin dikenal, ingin dikatakan pahlawan, ingin mendapatkan dunia. Jihad yang didasari dengan kebodohan, jihad yang
mendapatkan ataupun memunculkan kerusakan yang sangat besar. Kerusakan di mana-mana, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, oleh orang-orang radikal, oleh teroris yang mereka sembarangan membunuh, mengebom tempat-tempat ibadah. Padahal jihad dahulu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat waktu jihad bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul melarang ketika perang bersama beliau untuk mengganggu rumah ibadah. Lalu bagaimana bisa pada hari ini seorang mengebom rumah ibadah kemudian dia mengatakan jihad? Padahal jihad yang hakiki bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilarang untuk menyerang rumah ibadah, nggak boleh. Ini jihad di atas kejahilan, kebodohan. Dan ini kata para ulama, kerusakan jihad seperti ini yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, man talabal jihad bi ghairi ilmin afsada aktsara mimma yuslih. Barang siapa yang dia berjihad dengan tanpa ilmu, maka merusaknya lebih banyak daripada memperbaiki, lebih banyak merusak. Sama saja baik itu jihad bisilah ataupun jihad bil qalam, baik itu dia jihad dengan pedang ataupun jihad dengan pena, jihad di media, jihad dengan dakwahnya. Kalau tanpa ilmu, yang terjadi adalah kerusakan yang dia timbulkan jauh lebih besar daripada kebaikannya. Makanya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum. Jihad bukan hanya dengan semangat. Akan Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dia sedihkan? Karena takdir yang Allah Ta'ala tetapkan adalah pasti yang terbaik dan berasal dari Rabb yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang penuh cinta, penuh kasih dari Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada yang dia khawatirkan dan tidak ada yang dia takutkan. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, la khaufun 'alaihim fima yastaqbilunahu min umuril akhirah wala hum yahzanuna ala ma fatahum min umuri dunya. Tidak ada rasa takut bagi wali-wali Allah ini pada diri mereka terhadap apa yang akan datang di akhirat, dan mereka pun tidak bersedih terhadap apa yang telah terlewat dari diri mereka pada urusan dunia. Berkata Hasan al-Basri rahimahullah, awliyaullahi humul ladina aminu min adzabillah wattaqau ma'asiyallah. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang merasa aman dari azab Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah mereka merasa aman karena mereka yakin sewaktu mereka berjuang siang dan malam tanpa lelah, mereka berjuang untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, mengalahkan hawa nafsunya. Mereka yakin dengan janji Allah berupa surga. Tidak ada kekhawatiran bagi mereka. Yakin, mereka percaya Allah tidak akan mengkhianati janjinya. Sewaktu berjuang hingga usia lanjut, kita lihat bagaimana para masyayikh. Lihat bagaimana Syekh Shalih Fauzan ataupun Syekh Abdul Abbas, udah sepuh, udah tua, masih dakwah. Lihat yang mengisi kajian Masjid Nabawi, udah tua-tua, subhanallah. Kenapa? Mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Yakin pasti Allah akan penuhi janjinya. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Fokus mereka hanya mencari ridha Allah, bukan celaan ataupun pujian manusia. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir dari sifat wali Allah ataupun
sifat yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi wali Allah. Mereka adalah orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada Rasul-Rasul Allah, iman kepada kitab yang Allah Ta'ala turunkan. Mereka beriman kepada takdir Allah, mereka beriman kepada hari kiamat, beriman kepada yaumul ba'ts, hari yang mereka akan dibangkitkan bagaimanapun keadaannya. Mereka yakin mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin setiap amalan yang mereka kerjakan, sekecil apapun, akan mereka dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan walau sebesar zarrah, dia akan dapatkan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan hadir amalan tersebut, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan keburukan. Sejago apapun, selihai apapun dia menyembunyikannya di dunia, dia akan dapati nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keraguan dalam dirinya akan adanya hari kebangkitan, akan adanya hisab, akan adanya surga, akan adanya neraka. Tapi ini saja yang dapat kita bahas pada kesempatan yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk dapat istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.